Saudara, jika saudara sendiri atau putra-putri yang saudara lahirkan ke bumi ini tidak masuk dalam syarat dan ketentuan menjadi aparatur sipil negara tahun 2023 ini, maka mau kerja apa? Saudara melirik kepada lowongan atau formasi bagi lulusan SMA atau SMK di tahun 2023 ini semakin dipersempit dan diperketat dengan syarat dan ketentuan berlaku dan terukur. Misalnya, 1. Rentang umur pencari kerja sebagai aparatur negara bagi lulusan SMA atau SMK berkisar antara 18 tahun sampai dengan 28 tahun saja. Jika seseorang tamatan SMA sudah berumur 29 tahun pada bulan Oktober 2023, maka harapan untuk menjadi aparatur sipil negara atau ASN terkubur dalam-dalam. Selanjutnya, mau kerja apa? Persoalan kedua, hanya ada satu instansi saja yang membuka lowongan untuk tamatan SMA dan SMK, yaitu Kementerian Hukum dan HAM, dan hanya dapat merekrut 1.000 orang laki-laki, tidak perempuan, yang akan tersebar di wilayah NKRI dengan porsi yang sudah ditetapkan dengan nomor Sek.KP.02/633 tahun 2023 dan hanya kantor wilayah yang membutuhkan bidang kerja sebagai penjaga narapidana atau tahanan. Sedangkan instansi di luar Kemenkumham tidak membutuhkan tenaga kerja lulusan SMA atau SMK atau yang sederajat. Lalu, mau kerja apa? Jawaban atas persoalan ini hanya melalui bekerja yang kreatif dan bekerja yang inovatif, melalui wirausaha. Maka, jadilah wirausahawan yang diandalkan banyak orang. Akan tetapi, bekerja yang kreatif dan bekerja yang inovatif tidaklah semudah yang dibayangkan. Perlu prototip atau contoh dalam berwirausaha dan hanya butuhkan daya modifikasi dari waktu ke waktu saja. Contoh, akhir-akhir ini banyak orang yang telah menggunakan teknologi informasi untuk berjualan online demi mempercepat perputaran barang produknya ataupun jasa transportasi yang bukan hal baru seperti Grab, Gojek, Maxim, dan masih banyak layanan jasa transportasi lainnya ya, dan akan berubah-ubah sesuai dengan daya inovasi dan kreativitas untuk menambah jumlah pelanggan baik secara pribadi maupun dalam satu perusahaan jasa transportasi. Dan yang menjadi catatan penting adalah pihak perbankan juga akan membantu dalam bidang kerja tersebut dengan cara atau jalan memberikan modal kerja seperti KUR, kredit usaha rakyat, KUR mikro, KUR super mikro, dan lain-lain sebagainya seperti yang saya pernah jelaskan dalam video-video saya yang terdahulu. Contoh yang kedua, di bidang cooking and kitchen atau memasak dan dapur. Banyak orang muda akhir-akhir ini yang memodifikasi sepeda motor milik pribadinya maupun motor sewaan untuk berjualan sayur-sayuran dan atau kebutuhan dapur. Hal ini dilakukan untuk membantu para pekerja di dapur untuk menghemat waktunya dan biaya transportasi ke pasar untuk berbelanja dalam hal memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.
Inilah yang disebut kerja kreatif dan inovatif di era digital ini di daerah perkotaan. Memang terlihat jelas bahwa pola hidup penduduk di daerah perkotaan berbeda secara signifikan dengan pola hidup penduduk di wilayah pedesaan, yang konsentrasi kerja kreatif dan inovatifnya di bidang produksi hasil pertanian jika mereka itu memiliki atau mempunyai lahan pertanian yang cukup luas. Karena pemanfaatan lahan pertanian dengan teknologi tepat guna di daerah pedesaan pun sudah berkembang secara pesat. Banyak lahan pertanian yang sudah menerapkan teknologi tepat guna seperti tanaman hidroponik dan pemanfaatan tanaman di polybag dengan pola pemupukan secara modern. Dan hasilnya melimpah, tinggal saudara mau berkarir di bidang yang mana. Intinya begini saudara, manfaatkan secara maksimal tenaga mental dan fisikmu selagi masih kuat dan produktif, serta masih segar. Karena sehebat apapun manusia akan menuju usia non-produktif di suatu hari nanti, dan ingat baik-baik, hanya batas 70 tahun saja usia produktif. Saya sudah berbicara ini secara berulang kali di video-video saya, karena saya seumuran yang saya katakan ini. Pengalaman saya sudah expose di video-video saya. Tapi ada yang ingat, ada yang suka dan komentarnya positif, ada yang tidak suka dan mengatakan bahwa semua tergantung nasib. Oke, saya setuju, tapi ingat bahwa selagi saudara masih bertenaga kuat, manfaatkan secara maksimal. Jangan tunggu, Pak. Roti tidak pernah turun dari langit secara gratis. Saudara harus berkeringat, berdarah-darah dulu baru dapat itu roti. Jadi ingat baik-baik. Jangan saudara sudah kawin, sudah punya anak, baru berpikir ke arah itu. Saudara, itu terlambat. Saya katakan itu terlambat. Karena teman-teman yang seumuran saya akhir-akhir ini, mereka terpaksa pikiran dan separuhnya jatuh sakit dan mati sebelum 70 tahun. Saudara, melihat kepada fakta yang ada, bahwa dengan adanya bantuan pinjaman modal usaha dari pihak pemerintah lewat sistem perbankan, maka harapan penduduk dan warga negara pencari kerja yang ingin bergerak di bidang wirausaha akan berkembang ke arah kerja kreatif dan inovatif seperti yang dikembangkan di negeri Cina, negeri Jepang, dan Korea, didampingi lagi dengan riset atau penelitian yang terus dikembangkan. Oleh karena itu, pendidikan adalah kunci untuk saudara bisa maju menyaingi negara-negara besar seperti USA, negara-negara Eropa, Cina, Jepang, dan lain-lain sebagainya. Dulu kita merdeka lebih duluan daripada Singapura, tapi Singapura karena letak geografisnya bagus, sehingga walaupun Singapura itu tidak memiliki lahan pertanian seluas Indonesia, tapi penduduknya malah mengambil tenaga kerja dari Indonesia untuk bekerja di sana. Saudara, dengan adanya pembatasan perekrutan aparatur sipil negara atau ASN dari tahun ke tahun, maka para tenaga muda sudah harus mampu atau tidak mampu, suka atau tidak suka, harus sudah waktunya memiliki atau memikirkan bidang kerja sendiri-sendiri setelah saudara menamatkan pendidikan, baik pendidikan menengah saja karena tidak cukup dana untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi, baik yang sudah tamat pendidikan tinggi, jangan menunggu lowongan aparatur sipil negara, karena ini agak sulit sedikit
untuk masuk ke ranah itu jika kemampuan atau kecerdasan saudara itu terbatas. Maka mulai sekarang, mulai bergabung dengan orang yang berwirausaha supaya di suatu saat nanti Anda tinggal modifikasi saja atau membangun kelompok usaha yang akan membantu dirimu sendiri demi kehidupanmu di waktu-waktu yang akan datang. Ini saja yang saya dapat sampaikan. Kita akan bertemu di video-video saya yang lainnya. Terima kasih atas perhatian saudara.